wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua untuk melakukan perawatan tanaman cabai di musim kemarau, dan sama sekali sampai saat ini tidak ada hujan teman-teman. Bahkan ada beberapa pohon yang sudah mulai daunnya keriting, kemudian juga ada sebagian yang rontok, tapi tidak mengurangi buah-buahnya masih sangat lebat sekali. Dan ini sudah mulai layu teman-teman karena sama sekali tidak saya lakukan penyiraman. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat tani semua yang selama ini setia mensupport kami dan selalu mendukung channel Heri Petani Indonesia. Semoga kedepannya channel Heri Petani Indonesia bisa berbagi pengalaman-pengalaman yang insya Allah bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Dan semoga saja kebaikan teman-teman senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dipermudah segala urusannya, dan selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya melakukan pemupukan hanya menggunakan pupuk SP36, kemudian saya tambahkan Ponska teman-teman, Ponska yang 3500, kemudian SP36, tapi di daerah kami tidak ada SP36, adanya CMP teman-teman. Jadi harganya 3500-an semua. Ini seperti yang teman-teman lihat, buah-buahnya masih sangat banyak sekali walaupun usia tanaman cabai ini sudah tergolong tua. Ini jenis varietasnya adalah Ori 212 teman-teman. Ini alhamdulillah, tapi ada 3 pohon yang sudah layu karena kekeringan, bukan karena layu fusarium. Dan ini buah-buahnya pun juga tidak sebagus buah-buah yang pertama. Biasanya tanaman cabai jika usia sudah tua seperti ini memang buahnya sudah tidak bisa mulus seperti pemetikan pertama, kedua, ketiga, dan kemudian sampai pemetikan ke-20, 25 itu masih mulus. Biasanya kalau sudah 40 lebih pemetikannya, buahnya sudah tidak bisa seperti buah-buah baru yang baru dilakukan pemetikan. Kemudian untuk tanaman cabai ini sama sekali saya tidak melakukan penyiraman. Saya hanya melakukan penyempraian. Penyempraian saya menggunakan, ini beda dengan yang lainnya teman-teman. Biasanya yang di tempat lain ataupun tanaman yang lainnya saya menggunakan Kalinet kemudian Mordenful, tapi ini saya menggunakan Gandasil daun, kemudian ada Gandasil buah, dan juga saya tambahkan Ultradap. Ini batang-batangnya, dan tanaman cabai ini saya tidak melakukan topping pucuk teman-teman. Jadi 4 tunas cabang saya sisakan, kemudian batang primernya juga saya simpan. Itu untuk interval penyempraiannya biasanya saya lakukan 5 hari sekali. Jika kondisinya sudah mulai hijau daunnya, baru saya lakukan ataupun saya rubah intervalnya 10 hari sekali. Ini buah-buahnya masih sangat lebat sekali. Walaupun sekarang harga buah cabai sedang turun, tapi itu bukan penghalang bagi seorang petani untuk bercocok tanam, bahkan untuk melakukan perawatan tanaman cabai yang dibudidayakan, karena harga jika backgroundnya itu petani, harga itu adalah bagian dari bonus teman-teman. Ini kondisi tanamannya. Kemudian mudah-mudahan juga segera turun hujan, jadi tidak repot-repot untuk melakukan penyiraman jika di daerah teman-teman masih ada air. Tapi untuk saat ini kebanyakan sumur pun juga sudah mulai mengering, hanya cukup buat keperluan mandi, kemudian cuci piring, dan juga keperluan sehari-hari. Jadi saya pun juga tidak bisa mengambil air dari sumur di rumah. Itu pun juga saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai dan juga tanaman semangka yang baru dipindah tanamkan ataupun usianya baru 20 hari setelah pindah tanam.
Ini buah-buahnya sangat lebat sekali teman-teman, jadi tidak ada masalah walaupun tanahnya sangat kering sekali, tapi buahnya masih seperti yang teman-teman lihat, masih rimbun sekali. Dan kelebihan tanaman ataupun varietas Ori 212 ini teman-teman, walaupun musim kemarau tanahnya kering, calon buah ataupun bunganya itu sama sekali tidak daya rontok, cuma daunnya memang sudah mulai menguning. Itu pun juga daun yang sudah tua teman-teman, seperti yang saya pegang itu. Jadi daunnya sudah mulai menguning, tapi tidak jadi masalah karena di usia tanaman cabinya. Yang terpenting adalah tanaman yang tetap sehat, kemudian tanaman cabai tersebut tidak kena penyakit. Perlu diwaspadai teman-teman, jika musim kering seperti ini biasanya kutu kebul, trep, tungo itu sangat senang sekali mampir di daun tanaman cabai kita. Maka dari itu usahakan spray menggunakan insektisida, kemudian tambahkan kalsium ataupun kaliumnya. Lakukan penyebaran itu 10 hari sekali sudah cukup untuk mengantisipasi datangnya trep, tungo, kutu kebul. Karena jika sudah terserang kutu kebul, biasanya daun ataupun buahnya itu sampai menghitam. Awalnya itu putih teman-teman, tapi kalau sudah terlalu banyak kutu kebul itu biasanya menghitamkan daunnya. Kemudian jika di daerah teman-teman ada sarana air ataupun sarana irigasi, itu tidak jadi masalah. Pembukannya dipercepat, intervalnya 7 hari ataupun 5 hari sekali. Tapi jika tidak ada hujan, bisa dilakukan 10 hari sekali juga sudah bisa, karena asupan ataupun suplai air sangatlah sulit sekali. Apalagi tanaman cabai ini adalah di lahan kebun teman-teman, tanah-tanah perumahan, jadi sangat sulit sekali untuk mendapatkan air. Kemudian untuk penyiramannya pun juga kadang-kadang saya lakukan 20 hari sekali, itu pun juga menggunakan air sumur karena tidak ada sarana irigasi. Kemudian ada air sedikit demi sedikit saya pergunakan untuk melakukan perawatan tanaman cabai yang di lahan sebelahnya. Ini buah-buahnya seperti yang teman-teman lihat masih sangat lebat sekali. Pupuk yang saya pergunakan untuk buahnya, saya hanya menggunakan Gandasil B ataupun Gandasil buah. Dosisnya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian saya mix dengan insektisida Abasel. Tetap Abasel yang saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai ini. Kemudian untuk suplemennya ataupun untuk nutrisinya, saya hanya menggunakan nutrisi maksud kami teman-teman Manohara, itu yang saya pergunakan untuk melakukan penyepraian ataupun pengocoran tanaman cabai ini. Nutrisi Manohara teman-teman itu harganya 25.000 untuk satu bungkusnya. Ini bukan promo produk teman-teman, karena setiap saya melakukan penanaman tanaman cabai kemudian perawatannya itu selalu menggunakan pupuk yang berbeda-beda. Jadi intinya seperti itu. Langkah-langkah ke depannya jika tanaman cabai ini masih bertahan hidup, saya akan berusaha agar tanaman ini tetap produktif, mengeluarkan bunga, buah-buah yang baru, kemudian agar tanaman ini juga masih tetap subur walaupun usianya sudah sangat tua sekali teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, batangnya pun juga bukan warna hijau lagi, sudah warna batang-batang tanaman cabai yang sudah tua. Tapi alhamdulillah kekuatan varietas ini sangat bagus sekali. Ori 212 kuat di lahan kering, kemudian juga di musim penghujan pun juga sering saya tanam. Alhamdulillah aman dari serangan virus Gemini, kemudian juga virus kuning dan juga layu fusarium. Kebetulan setiap saya melakukan budidaya tanaman cabai itu hanya 0,1% itu yang terkena layu fusarium. Kemudian untuk virus Gemininya sama sekali tidak ada seperti yang di tanaman cabai yang baru kemarin saya pindah tanamkan itu. Kemudian fungisida untuk musim kemarau seperti ini saya lakukan 15 hari sekali teman-teman. Biasanya saya menggunakan Bion M, kemudian saya mix dengan KNO3 warna putih yang kristal teman-teman, bukan yang butiran. Intervalnya yang tadi saya bilang 15 hari. Untuk dosisnya 4 sendok makan untuk KNO3 warna putih, kemudian 1 sendok makan untuk Bion M nya karena ini musim kemarau. Jadi insya Allah kalau untuk jamur kemudian layu fusarium aman. Biasanya kalau layu itu karena tanahnya sudah kering. Kemudian
Untuk pupuk awalnya 7 hari setelah pindah tanam NPK 16-16, kemudian saya tambahkan ZA. 15 hari setelah pindah tanam NPK 16-16 juga, sampai usia 30 hari setelah pindah tanam, kemudian 50 hari setelah pindah tanam. Kemudian karena saya memupuknya itu saya lihat kondisi tanamannya, kadang-kadang intervalnya itu juga berbeda-beda, jadi saya hanya menggunakan pupuk NPK. Kemudian memasuki fase generatif, saya tambahkan MKP. MKP-nya saya pergunakan melalui pengocoran dengan dosis 3 sendok makan untuk 16 liter air. Biasanya saya mix dengan insektisida ataupun fungisida. Jadi hanya itu. Untuk dosis pemupukannya, biasanya NPK-nya 200 gram untuk 20 liter air. Kemudian saya tambahkan kadang Ponska, kemudian saya tambah juga SP36. Kalau untuk ultradapnya itu hanya saya pergunakan melalui penyepraian, saya tidak menggunakan melalui pengocoran, karena ultradap sekarang 1 kilo di daerah kami harganya 58.000, MKP-nya harganya di tempat kami 65.000 teman-teman di Bogor. Kemudian KNO3 warna putih harganya 80.000 yang 2 kilo teman-teman, kecuali kalau yang warna putih yang PN Pril itu harganya 90.000 lebih. Ini tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini. Kemudian jika ingin melakukan penyiraman, usahakan disemprot saja teman-teman, ataupun menggunakan kocoran. Jangan menggunakan gayung kemudian langsung dituang di bawah tanaman cabai tersebut. Nanti yang terjadi adalah ada pengikisan tanah di batang ataupun di bawah batang tanaman cabai kita, sehingga membuat tanaman cabai itu menjadi layu. Ini buah-buahnya karena usianya sudah tua teman-teman, jadi sudah tidak semulus waktu pemetikan pertama sampai 35 kali. 40 kali masih sangat bagus sekali. Jadi kekuatannya ori dari sini, makanya ini juga bisa jadi rekomendasi teman-teman semua untuk dicoba. Varietas ori 212 itu sangat bagus sekali. Kemudian dari segi penyemaiannya pun juga sangat mudah sekali. Biasanya saya kalau melakukan pindah tanam itu sudah memasuki daun 7 sampai daun ke-10 teman-teman, karena untuk mengantisipasi nanti seandainya sudah dipindah tanam cuaca seperti ini, itu harus daunnya ataupun sudah memasuki minimal daun ke-7. Tujuannya agar bisa beradaptasi di tempat ataupun di cuaca yang sangat panas sekali. Jadi hanya itu perawatan tanaman cabai ini. Kemudian nanti setelah musim penghujan, persiapkanlah kapur dolomit untuk dilakukan pengocoran. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan fungisida kontak di lubang tanamnya teman-teman, itu dikocor saja. Tujuan nanti pergantian cuaca, biasanya tanah itu dari panas langsung kelembabnya semakin tinggi, biasanya akan terjadi layu fusarium, kemudian busuk pangkal batang ataupun layu bakteri yang menyerang dari akar tanaman cabai tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, siapa tahu apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.